A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berkah, rahmat, dan nikmat pada pagi hari ini. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan kami. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan di pagi hari ini kita berjumpa kembali di episode ketiga dalam Pelakor Perempuan dalam kajian online Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema terkhusus untuk bunda-bunda nih yang berada di rumah. Kita akan membahas tips-tips mengajak anak berpuasa. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah bersama dengan dua tamu istimewa. Yang pertama ada Bunda Ezat. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah Bahagia. sehat. Penting ya itu ya bahagianya. Untuk Umi Aa gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Nah, baik, untuk mengawali pembahasan kita, mungkin bunda-bunda yang di rumah ada beberapa pertanyaan yang menanyakan, anak saya sudah cukup umur belum sih untuk berpuasa? Jika dalam pandangan Islam bagaimana ya? Apakah ada dari segi umur yang ditentukan ataukah ada tips-tips yang khusus untuk anak-anak bunda yang berada di rumah? Nah, baik, kita akan mengkaji itu lebih dalam. Yang pertama, kita akan bertanya-tanya dulu kepada Umi Aa nih. Aa sudah umur berapa? Sekarang mau masuk 5 tahun. Mau masuk 5 tahun. Sudah belajar berpuasa? Alhamdulillah, sedikit-sedikit sudah mengikuti puasa. Alhamdulillah. Nah, kalau menurut Umi Aa nih, kira-kira umur yang pantas untuk anak berpuasa itu umur berapa sih? Sebenarnya untuk usia tersendiri itu tidak ada patokannya ya dalam berpuasa itu. Seperti halnya yang kita tahu bahwasanya kalau sholat di usia 7 tahun mereka harus melaksanakan ibadah sholat. Tapi berbeda dengan puasa, tapi itu pun bisa dipatokkan juga sebenarnya. Tapi tidak ada salahnya juga ya Kak ya, kalau kita ingin mengajarkan anak-anak kita berpuasa sejak dini, malah itu lebih bagus. Tapi dengan catatan tidak boleh ada paksaan ya. Kita harus mengajarkan anak-anak berpuasa dengan kemampuan mereka masing-masing, seperti itu Kak. Dan mengingat juga bagaimana kita sebagai peran orang tua yang luar biasa sekali ya, yang banyak tanggung jawabnya, yang telah tertulis pada surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, ternyata tugas kita itu yang sangat luar biasa adalah untuk menjaga diri kita terutama, kemudian kita menjaga keluarga kita dari api neraka, yang artinya adalah kita harus menciptakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dan anak-anak kita yang mengerjakan tugas-tugas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya itu puasa, seperti itu. Nah, baik. Berarti sudah selayaknya ya sebagai orang tua kita juga harus membimbing anak-anak kita agar tidak terjerumus ke dalam api neraka. Nah, saya juga karena sudah calon ibu ya, jadi saya butuh belajar dan menyiapkan buku catatan. Nah, para bunda-bunda di rumah mungkin boleh menyiapkan juga buku catatan, karena menurut saya sendiri sebagai calon ibu ini adalah hal yang penting ya bagi kita untuk belajar dari sekarang. Nah, baik, itu menurut Umi Aa tadi. Kalau menurut Bunda Ezat, umur berapa nih bisa berpuasa untuk anak-anak? Ya kurang lebih sama tadi ya. Paling ada sedikit tambahan bahwa memang untuk perintah puasa sendiri memang tidak ada secara spesifik ada ayat khusus atau hadis khusus ya. Hadis khusus yang maksudnya yang famous gitu, yang sering kita temukan ketika ada ulama atau ustadz menyebutkan bagaimana kita mengajak anak puasa atau hukum berpuasa untuk anak, itu jarang sekali kita bisa ketemu hadis ini. Tapi sebenarnya ada di situ, ada hadis yang kurang lebih seperti ini, ajarkan anak untuk berpuasa itu sekitar umur 7 tahun ya. Kan kita
mungkin ya ada kaitannya dengan untuk perintah sholat tadi ya, perintah mengajarkan anak sholat. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Ya, ajarkanlah anakmu atau perintahkan anakmu sholat ketika dia masuk ke usia 7 tahun ya. Nah, dari situ ya berarti sama dengan tadi yang ada hadis juga yang menyebutkan bahwa anak diajarkan untuk puasa sekitar umur 7 tahun. Ya, artinya seperti ini, 7 tahun ini kan di situ anak sudah ngerti kan, secara mental dia sudah siap ya kan. Karena memang ketika kita mengajak anak untuk melakukan sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan agama, sebaiknya dari awal memang anak sudah diberi pemahaman tentang hal yang harus dia lakukan. Nah, untuk kembali ke puasa tadi ya, umur 7 tahun ya, umur 7 tahun itu sebaiknya memang sudah benar-benar anak ini sudah berlatih untuk berpuasa. Jadi kalau sholat di situ, kalau sholat itu sebenarnya di situ muraladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin, 7 tahun itu sebenarnya kita bisa melatih dari umur 5 tahun anak bisa kita ajarkan untuk sholat. Kalau puasa itu sebaiknya ya mungkin 5 tahun bisa kita paham, karena memang puasa kan lebih berat ya Kak ya. Kalau puasa itu kayak kalau sholat mungkin tinggal yang pertama kita ajarkan gerakan-gerakannya aja. Kalau puasa kan anak usia segitu lagi senang-senangnya makan kan. Kalau kita tahan makan, biasanya minum yang agak susah ya kan. Nah, ini kan kita benar-benar harus bertahap. Jadi mungkin 5 tahun anak diajarkan sudah dikenalkan tentang puasa, dan setiap tahunnya kan bertahap. Nanti mungkin 5 tahun dia bisa anak diajak untuk mengenal puasa, artinya dia bisa mungkin puasa beberapa jam aja gitu. Nanti tahun depannya harus lebih bertahap lagi, di tahun depannya mungkin setengah hari, atau mungkin kalau bisa full, kita lihat aja gimana psikologi anaknya. Jadi intinya di situ 7 tahun ya, tapi umur 9 tahun itu sebaiknya 9-10 tahun itu sebaiknya dia sudah full, sudah tidak ada lagi yang bolong lagi. Karena memang kalau kita kembalikan lagi ke hadis yang tentang sholat tadi, di situ ada wadribuhum alaiha wahum abna'u asyri sinin. Artinya pukullah mereka ketika mereka umur 10 tahun. Artinya Islam nggak galak dong. Bukan, maksudnya di sini bukan berarti Islam jahat ya. Di situ bahwa di situ anak sudah benar-benar harus mengenal apa yang harus dia lakukan, harus benar-benar bertanggung jawab atas dirinya, dan dia lebih baik untuk memahami dan menjalankan agama yang dia anut. Begitu. Baik. Kak. Terima kasih Bunda Izzat. Nah, para bunda-bunda yang berada di rumah nih, sebagai orang tua kita tidak hanya dituntut untuk memberikan kebutuhan anak dari segi pakaian, dari segi makanan, tapi dari segi ruhanianya juga, dari segi kita mengajak supaya menjauhi api neraka. Nah, salah satunya karena kita berjumpa dengan bulan Ramadan, salah satunya tentu belajar tentang puasa. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Umi Aa dan Bunda Izzat, umur 5 tahun sudah bisa diajarkan, tapi sesuaikan dengan psikologi anak sendiri, karena setiap anak memiliki kasus-kasus yang berbeda. Nah, dari segi hadis terdapat 7 tahun, tapi itu tentang sholat, tapi bisa juga kita kiaskan umurnya. Nah, kecuali umur 9-10 tahun sudah bisa puasa secara full. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, untuk Umi Aa, ada nggak tips-tips secara khusus untuk mengajak anak berpuasa, dari langkah-langkahnya mungkin, cara mendidiknya gimana tuh? Ini secara pengalaman aja ya Kak ya. Sebenarnya untuk mengajarkan itu yang paling utama itu kita harus mengenalkan dulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Iya, maka sama juga dengan puasa, kita harus mengenalkan dulu apa itu puasa, apa saja yang dilakukan selama berpuasa, seperti itu. Kita harus menjelaskan kepada anak-anak kita dengan bahasa yang sangat sederhana, yang bisa difahami oleh anak kita. Misalnya nih, nak, Ramadan sebentar lagi datang nih. Ramadan itu kita harus berpuasa, yang mana berpuasa itu kita tidak makan, tidak minum pada siang hari, seperti itu. Terus bisa juga kita mengatakan bahwasannya, nah, orang beriman itu semuanya puasa loh. Kalau nggak puasa berarti kamu tidak beriman, seperti itu. Nah, itu kan secara tidak langsung kita telah menyampaikan satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jelaskan juga selain itu jelaskan juga apa-apa saja yang dilakukan oleh orang berpuasa. Yang pertama ada sahur. Sahur itu makan sebelum azan subuh, ada puasa, ada iftar atau berbuka, dan ada juga sholat tarawih yang dilaksanakan ba'da sholat isya, seperti itu. Yang kedua, apabila kita sudah menjelaskan apa itu puasa, maka kita harus memberi contoh ya Kak ya. Gimana kalau misalnya kita hanya memberikan saja penjelaskan tentang puasa tapi kita tidak memberikan contoh. Sebagaimana anak itu bisa dikatakan bahwa mereka itu bagaikan spons yang bisa menyerap apa saja. Nah, anak kita juga seperti itu. Dia akan mengikuti apa yang mereka lihat dan mereka dengar, seperti itu ya. Kita harus memberikan contoh, karena dengan memberikan contoh maka anak-anak akan lebih gampang melakukannya, seperti itu. Yang ketiga, setelah anak kita paham apa itu puasa dan mereka tertarik ingin belajar berpuasa, maka kita mulailah secara bertahap. Nah, yang tadi itu ya, tidak boleh dipaksa. Kalau dipaksa takutnya mereka merasa trauma dan nantinya akan berbohong kepada kita. Nah, gitu ya. Maka kita harus memulai secara bertahap sesuai kemampuan anak-anak. Seperti itu ya. Kalau memang mereka baru bisa melaksanakannya selama 3 jam, nggak apa-apa. Kita terus saja dorong kemampuannya, seperti itu. Dan yang keempat, kita bisa juga memberikan reward kepada mereka. Mungkin ada ibu-ibu di sana, di luar sana yang menanyakan, boleh nggak sih kita memberikan reward kepada anak-anak kita gitu ya? Boleh sekali ya. Karena pada dasarnya anak-anak kita kan dalam usia segitu belum paham apa itu pahala, surga, tapi tidak ada salahnya juga kan ya Bunda ya. Kita jelaskan, nah kalau kita berpuasa tuh nanti kita dapat pahala loh, masuk surga loh. Bisa juga seperti itu. Tapi sebelumnya kita harus menjelaskan dulu apa itu pahala, apa itu surga. Senantiasanya anak-anak itu memang akan memahami hal-hal yang bersifat konkret sebenarnya ya, yang bisa dilihat, bisa dipegang gitu kan. Kalau masalah pahala, surga, neraka itu kan abstrak ya, mereka belum paham juga. Iya, tapi kita berikan rewardnya yang gampang-gampang saja. Misalnya kita berikan pujian dengan kata-kata baik, wah subhanallah anak Umi udah bisa puasa, seperti itu kan ya. Atau kita kasih pelukan, kita kasih ciuman, dengan begitu mereka akan merasa senang. Atau bisa juga sekali-sekali kita kasih hadiah, seperti itu. Dan yang kelima, ada juga di waktu-waktu tertentu tuh Kak, anak-anak merasa bosan dengan puasa. Biasanya menunggu waktu berbuka tuh anak-anak aduh subhanallah akan merasa bosan sekali. Udah mulai cranky gitu ya. Anak-anak tuh akan merasa bosan. Nah, pada waktu itu kita harus tahu gimana nih cara mengalihkan kebosanan itu. Bisa juga dengan cara mengajak mereka bermain, mengajak jalan-jalan, atau memberikan tontonan yang mereka sukai, seperti itu sih Kak. Memberikan hiburan ya, supaya mengatasi rasa bosan. Iya, seperti itu. Jadi ada 5 tips ya. Ada 5 tips dari Umi AA. Mungkin ada yang berbeda mungkin dari Bunda Eza. Secara umum sih ya, itu tadi udah tips secara umum udah sangat lengkap ya. Komplit paketnya Umi. Mungkin ada tambahan paling ya, mungkin kalau untuk yang membuat asik ya, kalau ini sebenarnya ada di salah satu kitab, di situ ada cerita bahwa Rasulullah bagaimana beliau mengajarkan bagaimana anak-anak kecil berpuasa. Ya memang salah satunya ya dicarikan, kalau zaman sekarang enak ya kan, ada gadget, ada apa yang bisa mengalihkan perhatian anak-anak. Itu sekarang gadget itu bisa 90% mengalihkan perhatian. Karena bahkan orang tuanya aja kalah kadang sama gadget ya. Kalau zaman dulu kalau dari salah satu kitab yang saya pelajari di situ, bahwa Rasulullah memang mengajarkan untuk mengalihkan anak bagaimana siangnya ini jadi fun gitu. Jadi entah di situ diajak belajar sambil bermain. Mungkin bisa juga diajak tidur siang agak cepet ya. Kalau pas siang lemes-lemesnya itu, sholat zuhur nih nak, setelah sholat zuhur kita bobo siang aja. Nah nanti sorenya bisa kita, kalau orang Sunda bilang apa, ngabuburit ya Mi ya, ngabuburit. Iya. Ngabuburit pasti semuanya kita juga ngalamin ya.
Terus tadi berkaitan dengan reward, itu sepakat sekali. Reward itu macam-macam ya. Kalau zaman dulu gitu pasti kalau orang zaman dulu dikasihnya dulu, kalau kita dulu dikasihnya duit ya. Karena dulu jarang banget kita dikasih uang kan. Kalau anak sekarang kan banyak jajanan. Kalau zaman dulu yang paling menarik itu barangkali ya. Jadi memang anak langsung nanti angpau lebaran ditambahin gitu kan. Tapi sebenarnya nggak harus angpau kan. Tapi selain itu reward yang boleh diberikan ya, tapi tidak dengan punishment. Artinya tidak ada punishment karena mereka memang dalam proses belajar ya. Jadi tidak boleh ada punishment karena punishment, ketika ada punishment berarti anak sudah takut duluan. Tadi kan Umi bilang jangan sampai ada trauma kan. Jadi kalau ada nanti kalau kamu nggak puasa sampai zuhur hari ini, nanti dikurangin nih rewardnya, misalnya dijanjiin apa, misalnya mau dibeliin bakso nih buka puasa, misalnya anaknya suka bakso ya, nanti kalau nggak sampai zuhur nggak jadi beli bakso deh ya. Oke, tapi kan tidak seperti itu, tidak dengan punishment intinya ya. Jadi boleh reward tapi tidak dengan punishment. Kemudian tadi kalau Umi mungkin anaknya baru 5 tahun masih ingat ya, baru sekarang baru benar-benar lagi proses tahap pelatihan. Kalau anak saya yang pertama sudah umur 10 tahun dan sebenarnya ya udah banyak lupa mungkin ya. Dulu gimana awal-awalnya. Kalau yang kecil umur 4 tahun itu belum siap secara mental. Jadi memang untuk yang kecil umur 4 tahun itu saya belum latih untuk tahun ini karena bahkan dia untuk menahan minum beberapa saat aja dia sudah error. Jadi itu tadi kembali ya, kalau memang ada beberapa anak yang memang usia segitu memang sudah bisa. Dulu yang pertama juga anaknya karena mungkin anaknya susah makan ya Kak. Jadi lebih gampang kalau anak susah makan itu dilatihnya. Kalau yang anak suka laparan itu yang agak lebih sulit. Ya tadi udah ada beberapa itu, tambahannya mungkin itu sih. Lebih ke fun aja, dibikin puasa itu fun. Jadi untuk semua kegiatan selama bulan puasa tadi Umi sudah kasih penjelasan panjang lebar. Ini dari jauh-jauh hari sudah dijelaskan kan bagaimana menyambut puasa, bagaimana anak senang dulu nih sama puasa, sama bulan puasa. Bahwa setiap puasa nih ada hal-hal yang nggak biasa yang bisa kita lakukan atau hal-hal yang biasa dilakukan orang-orang sekeliling kita, yang ini semuanya menyenangkan. Nah ini bisa membuat anak semangat dulu. Ketika dia sudah semangat, akhirnya dia menjalankan semuanya dengan bahagia. Itu terpenting. Dan apalagi untuk puasa hari gini ya, masa-masa pandemi begini kan yang terpenting anak memang secara mental siap, kondisi kesehatan siap, oke. Ya, yang terpenting selain mental tadi kondisi kesehatan ya. Kondisi kesehatan harus siap. Kemudian ya itu anak harus bahagia. Karena jangan sampai kita terlalu memaksakan dan akhirnya menurunkan imun anak gitu. Kurang lebih itu. Baik, terima kasih untuk Umi Aa dan Bunda Ezat. Jadi para bunda-bunda yang di rumah juga walaupun kita semangat nih untuk mengajak anak-anak kita untuk melakukan ibadah, jangan lupa untuk mempertimbangkan juga dari segi mental dan kesehatan. Nah, itu juga harus kita perhatikan mulai dari anak-anak yang hobinya suka laparan atau ada memang anak-anak yang bisalah untuk menahan lapar. Itu juga bisa dipertimbangkan ya. Jadi ternyata ada beberapa tips yang harus kita lakukan untuk mengajak anak. Yang kesimpulannya mungkin yang pertama mengenalkan apa itu puasa, apa itu sahur, apa itu iftar dan taraweh. Yang kedua memberikan contoh. Nah, jangan hanya bisa menyuruh anak ayo puasa, ayo sholat, tapi orang tua sendiri tidak melakukan itu. Yang ketiga, kita mulai secara bertahap. Yang keempat, memberikan reward tapi tidak memberikan punishment, tidak memberikan hukuman kepada anak. Yang kelima, melakukannya dengan fun, dengan hiburan. Jadi anak-anak tidak merasa bosan. Baik, mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Ada kesimpulan? Tambahannya untuk usia dini seperti Inja ya, yang paling penting kita harus mengenalkan dulu apa itu puasa. Yang penting mereka tahu dulu lah apa itu puasa ya. Walaupun mereka belum bisa melaksanakan secara full, tapi dengan mereka tahu, insya Allah nantinya dengan terbiasanya mereka akan bisa puasa sampai full juga. Ya, berarti mungkin tahap awal yang perlu dilakukan Bunda ketika anak masih berusia 5 tahun, memperkenalkan dulu apa itu. Karena kata Umi tadi, tak kenal maka tak sayang, harus diperkenalkan. Mungkin dari Bunda ada kesimpulan? Ya, itu tadi untuk dikembalikan kepada ayat yang tadi pertama Umi baca ya.
ku anfusakum ahlikum naron di situ ya, bahwa ini memang ini tidak mudah untuk pembelajaran tentang agama khususnya, karena memang apalagi hari gini anak-anak yang dia lebih tertarik ke sesuatu yang umum. Tapi kan kita sebagai orang tua harus ingat betul bahwa pertanggungjawaban kita di depan Tuhan nanti yang pertama kali adalah bagaimana ketaatan kita ya. Bagaimana ketaatan kita terhadap Tuhan, dan ini memang sesuatu yang berat, dan ini memang betul-betul perlu keuletan sebagai orang tua, perlu kesabaran. Itu penting, poin penting ya, karena kalau nggak sabar anak nggak akan dapat ya. Poin kesabaran, sabar penuh harus itu benar-benar. Dan memang itu tidak berat, tapi tidak seberat itu. Tidak sulit, tidak mudah, tapi tidak seberat itu. Jadi semuanya masih bisa dilakukan dengan baik insya Allah, dengan harapan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Begitu kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Umi Aa dan Bunda Ezat. Alhamdulillah sama-sama. ilmunya sangat bermanfaat ya, terutama saya dan bagi bunda-bunda mungkin yang berada di rumah. Alhamdulillah dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan mungkin bisa menambah wawasan kita lebih banyak lagi, terutama tadi kata Bunda Ezat, pertanggungjawaban kita sangat berat kepada Allah untuk mendidik anak, tapi tetap harus sabar dan berikan ikhtiar yang sempurna, sempurnakan ikhtiar terbalik ya, jadi sempurnakan ikhtiar kita gitu untuk menjaga anak-anak kita dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Mungkin cukup sekian pembahasan pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Sama-sama. Bunda Izzat dan Umi Aa. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan jangan lupa pantengin terus episode-episode berikutnya di Pelakor Perempuan dalam kajian online Ramadan. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.